Ketika Chen Ping tidak dapat mengetahuinya, tiba-tiba seorang lelaki tua dari peringkat ke-7 badan komposit mendatangi Chen Ping. "Nak, serahkan pecahan jiwa es yang kamu ambil, dan aku akan menyelamatkanmu." Orang tua itu melihat Chen Ping menurunkan tubuhnya, dan berpikir bahwa Chen Ping telah mengambil pecahan jiwa es. Orang tua itu juga merasa bahwa Chen Ping hanyalah peringkat ke-4 dari alam tubuh bugar, jadi dia datang untuk merebutnya dengan tidak hati-hati. Menurutnya, Chen Ping akan dengan patuh menyerahkannya jika dia mengancamnya. "Pergilah." Chen Ping melirik lelaki tua itu dan berteriak. Dia tidak punya waktu untuk bermain dengan orang ini, dia harus mempelajari dengan seksama mengapa orang-orang ini mati, dan bagaimana kultivasi mereka masih belum hilang. "Betapa beraninya, kamu berani berbicara dengan lelaki tua itu seperti ini, kamu mencari kematian." Wajah lelaki tua itu penuh amarah. Tamparan. Tepat ketika lelaki tua itu penuh amarah, Chen Ping tiba-tiba datang di depannya, dan menamparnya. Tamparan ini langsung mengejutkan lelaki tua itu. "Aku menyuruhmu tersesat, tidakkah kamu dengar? Jangan paksa aku untuk membunuhmu." Chen Ping menatap lelaki tua itu dengan dingin dan berkata. Pria tua itu ditampar, dan aura di tubuhnya melonjak seketika. Dia menggertakkan giginya dengan marah, "Anakku, jika kamu berani memukulku, aku akan membunuhmu." Lengan baju pria tua itu melotot, tubuhnya melonjak naik, dan dia menamparkan Chen Ping. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia menakuti Chen Ping akan menyerahkan pecahan jiwa es. Tapi sekarang sepertinya tidak mungkin untuk tidak melakukannya. Chen Ping bahkan tidak melihat lelaki tua itu, tetapi terus mengamati para biksu yang baru saja meninggal. Para biksu ini semuanya sama. Setelah seseorang meninggal, cahaya putih redup melintas di basis kultivasinya, lalu naik ke udara dan melayang pergi. Seolah-olah ada sesuatu yang menyerap kekuatan ini di udara. Melihat Chen Ping bahkan tidak memandangnya, lelaki tua itu sangat marah, dan kekuatan di tangannya sedikit meningkat. Lebih besar dari tapi ketika lelaki tua itu tiba di depan Chen Ping, dia melihat sosok Chen Ping tiba-tiba menghilang. Kemudian muncul di belakangnya. Orang tua itu tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan, dan mau tidak mau ingin berbalik, tetapi kepalanya ditampar oleh Chen Ping. Dengan tamparan ini, kepala lelaki tua itu langsung meledak. Untungnya, semua orang berjuang untuk pecahan jiwa es. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Chen Ping, biksu tingkat 4 dari badan komposit, menamparkan sampai mati biksu tingkat 7 dari badan komposit. Setelah lelaki tua itu meninggal, Chen Ping menatap dari dekat, dan kemudian melihat cahaya putih memancar dari tubuh lelaki tua itu, dan kemudian cahaya putih perlahan melayang ke udara dan menghilang. Chen Ping buru-buru menyapu dengan indera ilahinya, tetapi indera ilahinya ada di udara, seolah-olah ada penghalang yang menghalanginya, dan tidak ada cara untuk menembusnya. Melihat ini, Chen Ping mengerutkan kening, menemukan bahwa tanah harta karun ini tampaknya memiliki semacam konspirasi. Sekarang harta karun itu belum terlihat, banyak kultivator es telah meninggal dan banyak terluka. Perebutan perlahan akan berakhir, Gao Qisheng dan Lao Sun bergabung dengan sisi Chen Ping. Sangat bagus di sini, ada cukup banyak pecahan jiwa es, jauh lebih mudah untuk menemukan pecahan jiwa es daripada di padang salju yang luas di ujung utara. Gao Qisheng memegang pecahan jiwa es yang dia ambil dan ambil. Dengan wajah bangga, Chen Ping tidak terlalu tertarik dengan fragmen jiwa es Gao Qisheng, dia terus melihat ke udara, dan benar-benar tidak mengerti mengapa ada penghalang di udara. "Tuan Chen, berapa banyak jiwa es yang kamu ambil?" Ji Yun bertanya pada Chen Ping. "Aku tidak mengambilnya." Chen Ping menggelengkan kepalanya. Melihat Chen Ping tidak mengambilnya, semua orang sedikit bingung dan tidak mengerti mengapa Chen Ping melakukannya. Pecahan jiwa es telah hilang, dan banyak biksu terus berjalan melewati bumi yang hangus, berharap menemukan harta karun lainnya. Tetapi dengan begitu banyak biksu, mereka hampir mencari di seluruh tempat ini, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Dan tidak ada jalan keluar untuk tempat ini, jika Anda terus maju, Anda akan kembali pada akhirnya, seperti lingkaran. Apakah kita akan terjebak di sini? Gao Qisheng berkata dengan wajah khawatir. Anggota keluarga Feng Momeng dan Ning juga tampak sedikit panik, karena mereka juga menyadari bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak dapat pergi dari sini. Tetapi tidak ada harta sama sekali di sini,
yang membuktikan bahwa harta itu masih ada di tempat lain. Saat ini, semua orang mendengar suara aneh. Segera setelah itu, di langit, 5 pusaran gelap samar-samar muncul dari kecemerlangan warna-warni. Pusaran tumbuh semakin besar, dan akhirnya tetap di udara. Kelima pusaran ini persis sama, masing-masing mengungkapkan jejak keanehan, dan ada isapan samar yang keluar dari pusaran. Apa ini? Ji Yun melihat pusaran yang muncul di langit, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lain juga melihat ke atas, tetapi mereka benar-benar tidak bisa melihat 5 pusaran itu. Ini pasti portal atau semacamnya. Kita harus melalui pusaran ini untuk mencapai tempat lain. Petik 2. Mungkin harta karun itu ada di tempat lain. Chen Ping menjelaskan. Lalu pusaran mana yang harus kita lewati? Ji Yun bertanya. Chen Ping dengan hati-hati melihat ke 5 pusaran, lalu menggelengkan kepalanya, karena dia tidak bisa melihat untuk saat ini pusaran mana yang aman untuk dilewati. Biksu lain juga mengerti bahwa di antara 5 pusaran, hanya satu yang aman untuk dilewati. Tapi yang mana? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mau bertaruh dengan hidup mereka sendiri. Begitu saja, semua orang melihat ke 5 pusaran air dan saling berbisik, tetapi tidak ada yang bergerak. Tetapi dengan berlalunya waktu, 5 pusaran telah menyusut sedikit demi sedikit, dan sepertinya menghilang kapan saja. Melihat pemandangan ini, semuanya beberapa panik. Mereka takut setelah pusaran menghilang, mereka akan terjebak di sini selamanya. Sial, karena kamu tidak tahu mana yang aman, mari kita coba satu persatu. Jinsa sedikit cemas, dan meraih seorang kultivator biasa. Kultivator biasa ini memiliki kekuatan tubuh tingkat ke-6, tetapi dia ditangkap oleh Jinsa, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pilih pusaran untuk aku lompati, atau aku akan membunuhmu. Jinsa mengancam pembudidaya biasa. Merasakan ancaman Jinsa, wajah kultivator kasual menjadi sangat jelek, tetapi di dunia ini di mana hutan memangsa yang lemah, jika keterampilan seseorang lebih rendah dari yang lain, seseorang hanya dapat membiarkan orang lain membantai dia. Semua orang menonton dengan tenang, dan tidak melangkah maju untuk membantu. Lagi pula, ini bermanfaat bagi orang lain. Seseorang yang membuka jalan di depan akan membuat orang di belakang jauh lebih aman. Chen Ping memperhatikan dengan tenang, dan tidak menghentikannya. Lagi pula, dia bukanlah penyelamat. Melihat 5 pusaran, San Xiu menggertakkan giginya, aku akan bertarung, toh aku akan mati. San Xiu tahu bahwa dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia melompat ke pusaran, tetapi jika dia melakukannya jangan melompat, dia pasti akan mati. Saya melihat bahwa wajah San Xiu memerah, dan kemudian sosoknya bergerak, dan seluruh tubuhnya bergegas menuju pusaran air. Segera, sosok pembudidaya biasa menghilang dari pusaran. Semua orang menatap kultivator biasa, dan menemukan bahwa setelah tubuh kultivator biasa memasuki pusaran, sejumlah besar distorsi ruang waktu muncul di dalamnya, langsung merobek kultivator biasa menjadi beberapa bagian, dan segera berubah menjadi tumpukan pasta daging. Kamu tidak bisa memasuki pusaran ini. Jinsa menulisnya, lalu meraih seorang kultivator biasa lagi dan berkata, kamu pilih satu. Kultivator biasa tidak punya pilihan selain membuat pilihan, tapi kali ini, peluang untuk memilih salah satu dari 4 lebih tinggi. Banyak. Kultivator biasa ini juga terbang menuju pusaran, tetapi hasilnya sama dengan kultivator biasa pertama. Itu juga terkoyak oleh ruang yang terdistorsi, berubah menjadi tumpukan pasta daging. Kali ini, para pembudidaya biasa itu semuanya ketakutan dan berkeringat, karena takut mereka akan dipilih oleh Jinsa. Penggarap kasual ini seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Tapi Jinsa tidak berniat untuk berhenti, apalagi mengasihani para pembudidaya biasa ini. Jinsa mengikuti pola yang sama dan terus bereksperimen dengan kultivator lepas. Lagi pula, ada banyak kultivator biasa di sini. 4 kali berturut-turut, semuanya memilih salah, dan keempat pembudidaya biasa semuanya tercabik-cabik. Melihat pusaran terakhir, semua orang tiba-tiba menjadi gugup. Saat berikutnya, tiba-tiba beberapa sosok terbang dari para pembudidaya lepas, langsung menuju pusaran terakhir. Melihat ini, Ning Kaichen dengan cepat mengedipkan mata, dan beberapa pelayan dari keluarga Ning segera mengikuti. Orang-orang ini sangat cepat,
karena takut tertinggal. 4 yang pertama semuanya tidak aman, jadi pusaran terakhir pasti aman. Melihat hal ini, Gao Qisheng buru-buru melambaikan tangannya untuk membiarkan beberapa pelayan keluarga Gao bergerak, namun dihentikan oleh Chen Ping. "Jangan bergerak, tunggu dan lihat apa yang terjadi," kata Chen Ping kepada Gao Qisheng. Saat Chen Ping berbicara, Gao Qisheng tidak punya pilihan selain menurut. Ketika beberapa pembudidaya biasa dan beberapa biksu dari keluarga Ning terbang ke pusaran terakhir, tidak ada distorsi ruang waktu, dan orang-orang ini tidak terkoyak, jadi saya sangat senang. "Patriark, ini aman," kata seorang biksu dari keluarga Ning dengan keras kepada Ning Kaichen. Ning Kaichen sangat gembira, dan hendak memimpin orang menuju pusaran terakhir, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa kabut hitam mulai memenuhi pusaran. Segera setelah itu, saya melihat para biksu yang masuk terbungkus kabut hitam satu persatu, hanya butuh sedikit usaha, dan semua biksu ini hanya tinggal tulang belulang. "Ini, bagaimana situasinya? Apakah tidak ada yang aman?" Melihat ini, Ning Kaichen langsung lengah. Dan kultivator lainnya juga berada dalam kekacauan, dan bahkan beberapa anggota Feng Momeng pun panik. "Itu rusak, apakah kita benar-benar akan terjebak di sini? Mengapa salah satu dari 5 pusaran tidak aman? Kehancuran macam apa ini? Tracer, apakah ini akan menjebak kita sampai mati?" Petik 2. Ketika Gao Qisheng melihat situasi ini, hatinya malu. Untuk sementara, semua orang kehilangan akal dan hanya bisa menunggu dengan tenang, tetapi 5 pusaran air semakin kecil. Terjebak di sini sampai mati. Petik 2. "Tuan Chen, pikirkan jauh." Ji Yun menatap Chen Ping dan berkata. Tanda seru. Petik 2. Old Sun juga berkata dengan panik. Chen Ping melihat ke-5 pusaran dengan tenang, sedikit mengernyit dalam pikirannya. Kemudian Chen Ping mengambil senjata yang rusak, dan kemudian menggambar sesuatu di tanah yang hangus. Semua orang sedang terburu-buru, kecuali Chen Ping masih menggambar pola yang tidak bisa dimengerti. "Orang ini, kamu berpura-pura jadi apa? Segalanya menjadi seperti ini, dia masih punya pikiran untuk melukis." Ning Ken melihat Ning Kaichen memandang Chen Ping dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Dia tidak mencoret-coret, dia seharusnya menggambar semacam lingkaran sihir. Ping mencoret-coret tanah, jadi dia berkata dengan nada menghina." Ketika Chen Ping menyelesaikan lukisannya, dahinya sudah bercucuran keringat. "Siapa di antara kalian yang memiliki cermin perunggu?" teriak Chen Ping dengan keras. Ketika semua orang mendengar teriakan Chen Ping, mereka semua saling memandang dengan cemas. Tidak ada yang bergerak, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan Chen Ping. Baik Gao Qisheng maupun Ji Yun, mereka bukan perempuan lagi pula bawa cermin perunggu. "Aku punya." Pada saat ini, seorang kultivator biasa mengeluarkan cermin perunggu. Chen Ping mengambil cermin perunggu dan meletakkannya di tengah lingkaran yang digambarnya. Bersamaan dengan semburan kekuatan spiritual Chen Ping memasuki lingkaran sihir mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan berkeliaran di lingkaran sihir, dan akhirnya semua berkumpul di cermin perunggu di tengah.